Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersuka cita sore hari ini? Amin. Rasul Paulus dalam kitab Roma mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bersuka cita dalam pengharapan. Karena Rasul Paulus tahu persis ketika kita meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan, yang ada itu hanyalah sukacita. Karena pengharapan di dalam Tuhan, sekalipun itu melewati berbagai macam kesukaran, sekalipun saat kita meletakkan pengharapan kita, ada penderitaan, ada aniaya, tapi ujung-ujungnya selalu ada kemenangan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh meletakkan pengharapannya di dalam Tuhan. Amin. Ada berapa banyak di sini yang percaya bahwa ketika kita berharap pada Tuhan, hidup kita akan dimenangkan? Boleh lambai-lambaikan tangan. Sekarang berikan kemuliaan yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, yang ada di rumah kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai meletakkan pengharapan kita pada Tuhan yang benar. Karena Dia yang menjadi gunung batu kita, Dia adalah kota benteng kita, tempat perlindungan, menara yang teguh. Haleluya, kita mau bersorak, kita mau bersuka cita, kita mau memuji, kita mau bernyanyi bagi Dia. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin, katakan Kau keselamatanku Tuhan. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kau sambut di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Ada satu tangan Tuhan, yes, mengangkatmu tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, Dialah awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena Ia gunung batu, Ia kota benteng. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidup, Dialah keselamatanku, Sang pembelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Dan kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, selama-lamanya. Amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Baik kudus, mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita yang benar, bagi Yesus kita yang ajaib, satu-satunya pengharapan. Walau badai menerpa di dalam hidupku, ada satu tangan, amin, mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu Tuhan tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Katakan bersama, semesta alam. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam. Semesta alam, semesta. Sekali lagi katakan, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Bersama Tuhan yang benar,
kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Bersama Tuhan yang dahsyat, hidup kita hanya akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari bersorak-sorai katakan. Amin. Yes. Sama-sama bangkit, berani berkatakan berkat. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan iman, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Sekali lagi mari bangkit dan berkata berkat. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. Dengan iman kami berkata, dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman kami berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Yesusku berkata, ku kuat bangga bersamanya. Mari memuji, ku memuji, haleluya, ku bersorak, haleluya, amin. Maji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bernyanyi, haleluya. Maji kemenangannya, jemaat Tuhan, mari sama-sama bertepuk tangan. Kita sorakan bersama. Yang sebelah sini. Amin. Berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, Tuhanku dahsyat, haleluya. Ku bernyanyi, ku memujimu Tuhan, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, ku bersorak-sorai bagimu Tuhan. Haleluya. Maji kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang, sekali lagi katakan, ku menang. Sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk, boleh kasih salam kanan kiri dan katakan, aku dimenangkan di dalam pengharapanku kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih. Bapak Ibu, jemaat Bait Kudus yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang selalu meletakkan pengharapannya di dalam nama Tuhan. Dan sore hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama belajar, sungguh-sungguh meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh kita mau belajar mengandalkan Tuhan yang hidup, mengandalkan Tuhan yang dahsyat, mengandalkan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita sungguh-sungguh berharap di dalam Tuhan, terkadang kita tidak perlu menyebutkan apapun.
Ketika Tuhan tahu itu yang menjadi kebutuhan kita, ketika Tuhan tahu itu yang menjadi keperluan kita, Tuhan akan menyediakannya entah dengan cara apapun. Tuhan yang akan menyiapkannya untuk kita, entah bagaimana caranya. Dia yang akan memberikannya untuk kita, karena Dia tahu kita anak-anaknya yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Apapun keadaan dunia ini, apapun kata manusia, tetaplah pandang ke atas dan letakkan pengharapanmu di dalam nama Tuhan. Dan kau akan dimenangkan. Hidupmu akan dimenangkan. Mari sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Kita bersepakat hati, kita bersepakat di dalam roh. Sama-sama mari kita pujikan di hadapan Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat ada penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan kami. Dengan segenap iman-Mu, dengan segenap percaya-Mu di hadapan Tuhan. Walau dunia berubah, ada satu kasih, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidup kami, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Amin. Kaulah Tuhan, satu-satunya. Katakan sampai detik ini Tuhan. Oh, sampai detik ini ku melihat ada penyertaan-Mu selamanya, Yesus. Kaulah Tuhan, satu-satunya. Jemaat Bait Kudus, nyanyikan lagu ini dengan segenap hati dan iman-Mu. Apapun yang terjadi, walau dunia berubah, ada satu kasih, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana. Ku percaya Tuhan, hidup kami, hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat ada penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Selamanya Engkau Tuhan dalam hidup kami, satu-satunya pengharapan.
satu-satunya pengharapan. Baik Kudus, mari nyatakan bersama. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya. Dengan segenap hati dan iman, mari bersama nyatakan. Sampai detik ini ku pegang terus Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Yes Tuhan. Sampai selamanya. Maka seumur hidup kami Engkau tetap Tuhan satu-satunya. Sekali lagi Bait Kudus, mari bersama nyalakan imanmu di hadapan Tuhan. Sampai detik ini tumbuhkan level imanmu di hadapan Tuhan. Teruslah berpegang dan berharap kepadanya. Ada satu penyertaan yang tak pernah putus dalam hidup kita. Ada satu perlindungan yang tak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat ada penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya. Lebih dahsyat lagi, mari sama-sama bersepakatan hati dan katakan, sampai sekarang Tuhan. Amin. Ku melihat sempurna. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Dan hanya bersama-Mu Tuhan hidup kami dimenangkan. Hanya bersama-Mu Yesus hidup kami dimerdekakan. Hidup kami selalu Kau bawa Tuhan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Hanya bersama-Mu Tuhan hidup kami dipulihkan. Hidup kami dimenangkan saat kami memegang tangan-Mu dan berharap hanya pada-Mu. Saat kami memandang pada-Mu Tuhan, berharap pada kebesaran-Mu, hidup kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diselamatkan. Ajar kami untuk percaya Tuhan, tak ada pengharapan yang lebih dahsyat dari nama-Mu Yesus. Kau satu-satunya tempat kami berharap, hanya pada-Mu, hanya pada-Mu Yesus. Kaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Oh, tiada yang lebih dahsyat dari nama-Mu, tiada yang lebih hebat dari nama-Mu. Kaulah Yesus Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya perlindungan.
benteng kubu keselamatanku. Kaulah Yesus Tuhan. Pujian penyembahan kami. Kami mau menyembahmu, kami mau menaikkan pujian bagimu. Satu-satunya pengharapan kami Yesus, hanya dalam namamu. Engkaulah Tuhan yang hidup, Kaulah Tuhan yang berkuasa, dulu sekarang dan selama-lamanya Yesus Tuhan. Hanya padamu ku berharap, hanya padamu ku bersorak Tuhan. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya sumber kekuatanku, Kaulah tempat perlindunganku. Sebab hanya bersamamu Bapa, sebab hanya di dalammu Bapa, ku menang, ku pulih, ku diselamatkan. Bersamamu Bapa, kami percaya kami bisa Tuhan. Ku lewati sebab hanya kasih karunia dan perkenanan-Mu Yesus meneguhkan, menguatkan saat kami berharap. Kami tahu Engkau yang akan bertindak dan berjalan. Sebab anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, amin, melimpah. Lebih lagi mari nyaringkan suara-Mu dan katakan bersama, aku percaya Tuhan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Sanggup menguatkan dan meneguhkan. Teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. memberi pertolongan. Dan satu hal kami percaya, anugerah-Mu besar melimpah. Lebih dahsyat lagi, mari bersama dan nyatakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenanan-Mu yang meneguhkan, Teduhkan hatiku. menguatkan, yang memampukan. Engkau yang bertindak, Kau berikan pertolongan Yesus. Amin Tuhan. Sebab anugerah-Mu besar. Lebih dahsyat lagi. Mari bersama-sama nyatakan iman-Mu. Mari bersama-sama nyatakan hatimu dan katakan, hanya bersama-Mu Bapa ku percaya. Bersama-Mu Bapa, kami mampu Tuhan, ku lewati
Anugerahmu besar melimpah bagiku, sebab anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi mari nyatakan anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Sore hari ini izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara, Engkau yang memiliki satu permohonan di dalam Tuhan, Engkau yang memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan. Mari luangkan waktu 1 menit untuk kita bersama-sama memanjatkan doa itu di hadapan Tuhan. Apa pengharapan terbesarmu di tahun 2025 ini? Mari luangkan waktu 1 menit untuk bersama-sama berdoa. Berdoa, berharap, letakkan pengharapanmu di sepanjang tahun 2025 ini. Dia tetap Tuhan yang sama yang menolong kita di sepanjang 2024. Dia tetap Tuhan yang sama yang menolong bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tetap pandang kepada Tuhan kita yang besar. Mari sama-sama kita berdoa. Naikkan permohonanmu di hadapan Tuhan. Pengharapanmu yang terbesar di hadapan Tuhan. Tetap pegang imanmu. Tetap pegang percayamu. Mari pandang Dia. Mari pandang Dia dan berani katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup pegang janjinya. Amin. Percaya kuasa-Mu, ku terima. Mari terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Apapun yang jadi pengharapanmu di tahun ini, Tuhan kita yang besar, Dia yang sanggup mewujudkannya. Tuhan kita yang ajaib, Dia yang sanggup menggenapinya. Tetap pandang Tuhan yang besar. Amin. Ku terima sekarang. Lebih dahsyat lagi, mari sama-sama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang. Lebih lagi dengan segenap imanku, mari pandang Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Jemaat Bait Kudus, sama-sama mari satukan roh, satukan iman. Katakan bersama, aku punya Tuhanku besar. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasa. Yes, ku terima sekarang. Jemaat Bait Kudus, biarkan jemaat saja berkata, punya Tuhan. Nyaringkan suaramu bagi Tuhan. Amin. Dan sanggup menggenapi
Iman kami bersepakat Tuhan. Bersepakat percaya kuasa-Mu. Sekali lagi Bait Kudus, dengan segenap imanmu sama-sama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, haleluya. yang berjanji Amin. dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Mari terima sama-sama kemenangan demi kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan. Kita punya Tuhan yang hidup, kita Amin. punya Tuhan yang besar. Amin. Yesus. Dia sanggup meneduhkan badai, dia sanggup menciptakan ketakutan menjadi kekuatan. Dia sanggup untuk mengubah air menjadi angin. Kita punya Tuhan yang besar. Berikan hidupmu kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini hari yang diperkenan Tuhan, hari yang dimana umat-Mu boleh bersukacita dalam Tuhan. Hari ini hari yang penuh sukacita karena Tuhan akan menunjukkan bagi kami perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Tuhan akan menunjukkan bagi kami kasih-Mu yang besar. Tuhan akan menunjukkan bagi kami kekuatan dari sebuah iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang lemah, kami yang terus mengharapkan kasih-Mu Tuhan. Hari-hari ini hari yang tidak mudah, hari yang penuh dengan persoalan, tantangan hidup. Dan kami percaya kami akan lewati itu persoalan, masalah kami. Dan kami hidup dalam janji-Mu, firman-Mu, ya dan amin. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan, amin. Si Tuhan. Kita akan bersama belajar satu tema firman Tuhan, andalan utama dalam orang percaya atau andalan utama dalam hidup. Ya, kita masing-masing pasti punya andalan utama dalam hidup. Mungkin ada andalan utamanya kalau bergerak, kalau bekerja di bidang keamanan, ya. Mungkin itu bisa jadi tentara, mungkin itu menjadi pejabat sipil. Ada unsur kita di dalam tugas-tugasnya, ada unsur keamanan kita bersama. Dan satu jabatan itu diperebutan banyak orang. Kita mungkin memposisikan jabatan seperti itu, tapi tidak mudah untuk mempertahankan. Ada juga andalan hidupnya karena uang. Dia bisa berupaya, bisa berusaha, bisa semuanya bisa, sehingga mendasarkan hidupnya karena hanya uang. Uang dan uang. Ya. Ada juga orang yang bukan hanya mengandalkan jabatan, mengandalkan uang, tapi juga orang mengandalkan kepintaran. Ya, ada orang yang pandai untuk menelaah sesuatu, cerdas dalam berpikir, sehingga apapun dia pekerjaannya, dia menganggap kecerdasannya lah yang menjadi pedoman hidupnya. Baik, apa saja boleh menjadi andalan.
Kita kan sebagai orang yang diciptakan Tuhan, punya kemampuan dalam hidup kita gunakan seoptimal mungkin. Sebab kalau kita bekerja dengan seoptimal mungkin, banyak juga berkat yang kita terima. Tetapi saudara, ada catatannya, tetapi orang boleh mengandalkan pekerjaan, mengandalkan kecantikan, mengandalkan keuangan kita. Tetapi andalan dalam hidup kita hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Amen. Yang percaya katakan. Amin. Andalan dalam hidup kita hanya satu, Tuhan Yesus. Andalan dalam hidup kita itu mempengaruhi pola pikir kita. Contoh, kalau kita mungkin punya jabatan secara struktural, kita punya jabatan yang punya pengaruh, dan jabatan itu kita pertahankan, mungkin satu jabatan itu diperebutkan 10 orang, 20 orang, dan saat ini dia pegang jabatan. Ketika kita pegang jabatan, kalau tidak ada Kristus Yesus di tengah kehidupannya, sudah melenceng arah tujuannya. Juga cari uang, hidup itu memang perlu duit. Tapi kalau kita hanya sekedar cari uang tidak bisa segala-galanya bagi kita. Uang tidak bisa ngasih kesehatan, uang tidak bisa ngasih kebahagiaan. Uang hanya sebagai alat. Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai alat untuk kita berupaya berusaha dalam hidup. Juga ada orang yang cantik. Ada orang yang dulu jemaat kita, dia berkeluarga rupanya tidak berhasil dan dia membangun keluarga lagi. Istrinya cantik luar biasa, 2 tahun lebih muda dari anak saya. Jadi kalau setiap kali dia di pesta, di apa, dia selalu memperkenalkan istrinya kepada banyak orang. Supaya kalau sekarang kan zaman di endorse ya, kalau mungkin kecantikannya bisa dipakai untuk usahanya. Ya. Tapi berapa tahun lagi kira-kira berupaya berusaha supaya istrinya cantik. Cantik itu relatif. Ya, cantik itu tidak selama-lamanya saudara. Kalau andalan kita hanya sekedar cantik. Nah hari ini kita sebagai orang percaya, andalan dalam hidup kita tentunya Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Mengapa? Kita belajar dari orang sukses. Kita belajar dari orang yang punya hikmat yang luar biasa. Kita belajar dari seorang yang punya pengalaman. Hampir sepertiga dunia, seisi dunia dia kuasai. Kalau kita lihat sepertiga dunia, kekuatan dari sepertiga dunia dia kuasai, hikmatnya, kemudian keberhasilannya kita bisa melihat. Bahkan hal duniawinya saja dia menikmati banyak hal. Istri yang banyak, kemudian menikmati juga hikmat yang lebih. Bahkan di dalam agama lain dikatakan seorang raja ini bisa mengartikan perbincangan antara semut dan manusia. Luar biasa, bisa bicara mengerti apa yang diperkatakan oleh semut. Kita pertama lihat Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua. Bapak Ibu baca untuk kita semua. Pengkhotbah pasal 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat yang ke-12 sampai dengan lanjut ayat 12 sampai 14. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya,
Kalau kita membaca sebuah riwayat hidup dan kita temukan di riwayat pertama, contoh kalau kita membaca background dari riwayat hidup B.J. Habibie dulu, dia bisa menciptakan segala pesawat CN-25, dia bisa membuat go public pesawat itu, bahkan nama B.J. Habibie banyak dipakai dalam dunia penerbangan. Kepintaran, kepandaiannya sangat mumpuni sekali, sehingga orang membaca ringkasan awal dari ceritanya saja sudah tahu betapa orang ini luar biasa. Tetapi yang kita baca di awal, sebuah perjalanan hidup orang yang sangat mengenaskan sekali. Orangnya berhasil, orangnya dalam hidup itu boleh dikatakan penguasa yang hebat, dan banyak istri, banyak kesukaan, banyak segala kemudahan dia peroleh, tetapi hidupnya sia-sia. Pada ayat yang kedua, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Hidup itu memang kita bisa jalani dengan berbagai macam cara. Nah, pilihan orang yang berhasil, dunianya berhasil, segala sesuatu berhasil, tapi kok kesia-siaan. Mesake sekali lagi. Kalau orang punya pendapat yang seperti ini, karena saya percaya pentingnya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Pentingnya Kristus yang hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, lebih daripada itu ayat pasal kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacakan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-32. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang datang sesudah aku. Dan siapakah yang akan mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang akan kulakukan di bawah matahari. Dengan jerih payahnya, dengan mempergunakan hikmat, ini pun sia-sia. Saudara, kita lihat dari sini. Kayaknya dia tidak ikhlas kalau dia nanti meninggal digantikan oleh orang lain. Dia rasanya segala upaya usaha itu kan harusnya dia. Sampai akhirnya dia mengupayakan segala keberhasilannya untuk miliknya dia. Padahal nanti akhirnya dilepas juga, tidak bisa untuk dibawa mati kesukaan orang itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu dengan tidak serta-merta berhasil begitu saja mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu perlu didorong. Mungkin hari ini kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita menghadapi kelemahan, ada sesuatu masalah dalam kehidupan kita, mungkin kita mengandalkan Tuhan. Yang jelas, gereja Tuhan harus mendorong untuk umatnya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, apapun, kondisi seperti apapun, mengandalkan Tuhan. Proses memang hidup. Semua orang perlu berproses dalam hidup. Seperti kalau kita mengajar, mendidik anak dari mulai TK, ya anaknya Pak Wisnu dulu Stephen tidak bisa apa-apa, diajar, diarahkan, dididik, diajar, diarahkan, dididik, sampai akhirnya dia bisa menyesuaikan dengan sekolahnya lagi, bisa berkomunikasi, bergaul dengan teman-temannya, itu karena hasil arahan didikan. Nah, kita juga demikian. Gereja Tuhan harus mendorong umat Tuhan untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Tidak untuk memang seketika bahwa kita mengandalkan Tuhan, tidak kita langsung mengandalkan Tuhan, tidak. Mengandalkan Tuhan itu adalah suatu didikan yang sungguh-sungguh harus dilakukan. Ketika kita dalam hidup mungkin tidak lagi dengan masalah atau persoalan, kita hidupnya enjoy saja, keuangan cukup,
untuk anak-anak bertumbuh, untuk anak-anak bisa sekolah, itu cukup. Kita tidak terlalu mengandalkan Tuhan. Tapi coba dalam hidup itu ada tekanan-tekanan dalam segala sesuatu. Ada tekanan sakit, tekanan masalah dalam keluarga, tekanan yang kalau diceritakan ke orang lain mungkin tidak percaya bahwa kita punya masalah seperti itu. Tapi bisa jadi kita punya masalah. Dan sekali lagi, jemaat Tuhan harus didorong untuk mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin ya. Yang kedua kita lihat Mazmur 49. Mazmur 49. Kita baca ayat yang ke-1, ayat Mazmur 49 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari Mbak Wiwi baca untuk kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur 49 ayat 2. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia. Lanjut. Baik yang kaya maupun yang miskin Baik yang bersama-sama. kaya maupun yang miskin bersama-sama. Lanjut. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyedengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan mengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Ya, ini satu ungkapan dari seorang pemazmur melihat keberadaan banyak orang. Kalau mungkin dicontohkan keberadaan adalah orang-orang yang sama-sama hidup, sama-sama mengandalkan Tuhan, tetapi tidak semuanya beruntung. Ada orang yang beruntung, ada orang yang tidak beruntung. Sama-sama harus dididik untuk takut akan Tuhan, untuk percaya mengandalkan Tuhan. Seperti hanya kalau contoh kita saja, ya kan tidak semuanya orang dengan keberadaannya bisa naik kendaraan, tapi juga ada yang bisa, tapi juga ada yang mungkin naik sepeda. Saya pernah punya jemaat yang setia 25 tahun dengan bersepeda dari Karanglor, Makam Haji, datang ke rumah Tuhan. Dia tidak malu, bersukacita dalam Tuhan. Hidupnya enjoy, sukacita dalam Tuhan. Dia ngandalkan Tuhan. Sebaliknya juga orang kaya harus ngandalkan Tuhan. Semua kita harus mengandalkan Tuhan, baik yang kaya maupun yang tidak punya, semua harus mengandalkan Tuhan. Supaya yang kaya bisa hidup dalam kecukupan dan selalu bisa berbagi bagi orang lain. Kalau dia diberkati, harusnya hidup berbagi. Sebaliknya orang yang miskin, mungkin orang yang tidak punya, orang yang hidupnya selalu pas-pasan, pas ini dapat ini, pas ini dapat ini, ya selalu pas-pasan, boleh dikata mungkin tidak pas-pasan, selalu dalam kurang, harus ngandalkan Tuhan, tetap harus ngandalkan Tuhan. Dan didorong jemaat untuk ngandalkan Tuhan. Didorong untuk jemaat terus hidup dalam kesetiaan dalam Tuhan. Karena andalan kita dalam hidup itu Tuhan. Kenapa andalan kita hidup dalam diri kita itu Tuhan? Satu, Tuhan itu bukan barang yang fana, tetapi Tuhan itu kekal. Kita harus membedakan kekekalan dalam Tuhan, sesuatu yang kekal, ajaib, luar biasa dalam Tuhan. Tuhan kita itu kekal, Tuhan itu memberikan damai yang kekal,
Tuhan itu menuntun perjalanan kehidupan kita yang kekal. Tuhan itu memelihara hidupmu, Tuhan itu menjaga, memelihara setiap saat dalam hidupmu yang kekal sampai selama-lamanya. Tidak bisa kita hanya sebatas setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi kekal. Hidup kita harus kita landaskan kepada kekekalan. Bukan hanya untuk sesaat. Hari ini mungkin kerjaan kita ramai, kerjaan kita mungkin banyak order, kerjaan kita mungkin diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tetapi hidup itu pastinya ada naik dan turun. Mungkin jabatan kita diperebutkan, toh satu saat jabatan kita harus kita lepaskan. Tetap mengandalkan Tuhan. Andalan kita adalah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi hari ini keadaan manusia yang diperkenan oleh Tuhan, kita selalu mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari 1:4 aja. Jangan tamak harta. Yang keempat dulu, jangan tamak harta. Katakan sama-sama, jangan tamak harta. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Mari Mbak Wiwi baca untuk kita semua. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Ya. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Puji Tuhan, ya. Ini adalah satu gambaran tentang sifat orang harus punya ketamakannya, harus dikikis oleh Tuhan. Ya. Dari ini kita bisa melihat percakapan antara orang Yahudi dan juga pengikut Yesus. Kelembagaan seperti lembaga imam, lembaga untuk mengurusi ahli-ahli Taurat itu berkoneksitas dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita kan terpisah ya, imam sendiri, catatan sipil. Saya tadi membimbing untuk anak yang mau menikah. Saya katakan kalau catatan sipil, hukum sipil yang utama. Kalau kita hukum gereja, hukum pertama yang diberikan oleh pemerintah kita yaitu hukum gereja. Setelah hukum gereja, maka hukum sipil yang berlaku dalam masyarakat sipil. Nah, demikian tidak bisa waktu itu, zamannya Tuhan Yesus. Zamannya Tuhan Yesus tidak menjadi sendiri-sendiri, tidak. Tetapi yang utama adalah perkataan daripada seorang yang menjadi pemimpin. Semua menunggu perkataan ahli Taurat, perkataan
ahli Farisi tentang apa nasihat tentang harta dan kekayaan. Ya, dari itu kita bisa melihat nasihat Tuhan yang luar biasa. Kita lihat, kita baca ayat yang pasal 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan itu punya arti poneksia, artinya ketamakan atau keinginan yang berlebih dan tak terkontrol. Jadi kita punya tamak untuk berlebih dan tidak terkontrol dalam hidup itu. Itu akar dari segala kejahatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita penting untuk mengajarkan, mendorong orang untuk selalu mengutamakan andalan hidup kita itu Tuhan, bukan harta. Yang setuju katakan, andalan hidup kita itu bukan jabatan, andalan hidup kita bukan kecantikan, yang hari ini kita bisa berkata cantik, tetapi tidak 20 tahun kemudian. Andalan hidup kita itu hanya satu, Tuhan Yesus. Luar biasa. Juga jangan kita tamak dengan harta. Tamak itu sekali lagi, kata tamak itu adalah keinginan yang berlebih yang tidak terkontrol. Jadi kalau kita punya keinginan yang tidak terkontrol dalam segala sesuatu, kita harus belajar mengekang diri kita. Apalagi kondisi yang seperti ini. Saya kalau ke pasar tidak mampir kemana-mana. Istri saya bawa catatan, ke pasar butuhnya ini. Nah kalau mungkin kita jumlahkan nanti, wah ini berarti sudah ada kenaikan. Ya. Saya juga masih butuh untuk kebutuhan hidup saya tercukupi. Saya juga masih butuh untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan terus harus berjalan. Saya harus juga masih butuh untuk segala macam kebutuhan gereja ini harus tetap bisa berjalan. Tetapi saya tidak mengutamakan tamak. Saya mengutamakan mengandalkan Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita tamak, hati kita terpaut dengan harta, kita terpaut dengan profesi pekerjaan kita terpaut dengan kecantikan ataupun mungkin dengan jabatan kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saya sebagai gembala jemaat yang mendorong jemaat, baik itu jemaat yang tidak punya atau punya, satu hal saja, hidupnya harus mengandalkan Tuhan. Gak boleh mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan mengandalkan mungkin masih punya hubungan baik dengan siapa, dengan jenderal apa, boleh. Tetapi harus utama dari segala utama kita itu adalah mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Nah kita lihat, ini yang menjadi peringatan kita tentang kasih karunia Tuhan. Hidup harus mengandalkan Tuhan dan Tuhan Kristus itu adalah kehidupan kita. Kita buka dalam Kolose pasal 3. Kolose 3. Yuk kita baca bersama-sama Kolose 3 ayatnya yang ke 1 sampai 11. Kolose pasal 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa saudara? Baca sama-sama, ulangi mas, ayat yang kedua, 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yes. Lanjut. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, dalam kemuliaan
Tuhan menyatakan dirinya ketika nanti saatnya kita menyambut Tuhan. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, salah satu poin yaitu poin ke-10. Kita menanti kedatangan Kristus kedua kali. Dan Kristus datang kedua kali membangkitkan orang yang masih hidup dan menantikan kedatangan Kristus kedua kali untuk kemudian bertemu dia di udara dan dia kemudian mendirikan kerajaan 1000 tahun damai dan penguasa dari segala sesuatu adalah Kristus. Itu ada dalam firman Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan hidup kita kepada Tuhan yang tidak fana. Kesehatan kita semua harus mengandalkan Tuhan. Saya berpikir ini sudah cara yang terbaik. 1, pelayanan, 2, keluarga, 3, olahraga. Sudah cukup olahraga. Ya, saya gerak ke mana saja, bisa jadi kadangkala kalau pengen lari malam hari juga lari, saudara. Mungkin setengah jam, 1 jam, kadangkala pengen lebih lagi, saudara. Tapi diizinkan Tuhan. Sejeglek-jegleknya saya. Sehingga 4 tahun yang lalu, saya tidak bisa berdiri di depan saudara. Bahkan saya menghafal tubuh Kristus, darah Kristus, kebalik-balik, saudara. Bagaimana ini tubuh kok bisa disebut darah, saudara? Padahal jarak antara roti yang pegang roti dengan ini kan dekat sekali, saudara. Tapi kok bisa mengucapkannya kok ini darah? Aduh, saya nyesel, saudara. Kalau sudah seperti itu nyesel, nangis saja. Ya. Itulah, saudara, manusia dan kekuatannya. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kepada setiap kekuatan kita. Ngandalkan terus kekuatan Tuhan. Jemaat harus didorong mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, segala sesuatu dalam hidup kita. Sekarang kita bisa bersama dengan orang tua kita. Tapi tidak tahu nanti 40 tahun apakah kita masih bersama dengan orang tua kita. Doa saya masih terus bersama dengan kita. Menikmati kebaikan Tuhan, menikmati jadi engkong atau jadi mbah, menikmati sukacita dari anak-anak kita lahir, cucu-cucu kita, wah luar biasa. Tapi kalau toh tidak diizinkan Tuhan seperti itu, kita ninggalkan iman, pengharapan, kasih kepada anak-anak kita. Dengan harapan luar biasa, dia hidup dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita terus, baik itu pelayanan, mengandalkan Tuhan. Baik itu saya menyampaikan firman Tuhan, andalkan Tuhan. Kalau boleh saya bilang, saya tidak untuk pamer, doa saya lebih dari cukup, saudara. Penyembahan, masuk penyembahan, doa, penyembahan. Hari-hari saya diisi seperti itu. Saya diajak untuk, ayo Pak, pelayanan sambil kita rekreasi. Saya bilang, saya di rumah saja. Ayo, ini mumpung ada waktu, saya bisa libur ke Surabaya. Enggak, saya di rumah saja. Bukan untuk saya pamer, enggak. Tapi saya menikmati hadirat Tuhan. Saya ingin lebih lagi dengan Tuhan, sukacita, damai sejahtera yang dalam hidup saya mau berikan, saya janji sama Tuhan, saya mau berikan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya boleh melakukan segala sesuatu, tapi terukur. Tidak untuk ngandalkannya contohnya satu hidup, satu keluarga, satu pekerjaan, ya sudah gitu. Kalau enggak, kalau satu itu baik itu pekerjaan, baik itu kemampuan kita segala sesuatu, kita bungkus itu dengan hadirat Tuhan dan kita untuk mengutamakan kepada Tuhan, pastinya enggak satu persatu untuk kita hanya kita prioritas. Tapi kita prioritas segala sesuatu itu adalah Tuhan. Punya anak, mendidik anak, mungkin anaknya belum bisa di dalam Tuhan, ya kita harus mengandalkan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan.
punya istri yang mungkin mau melahirkan, ya, seperti kemarin Yosua ya ingin istrinya buka satu, ya terus harus mengandalkan Tuhan. Hidup itu harus mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuk orang yang jauh dari Tuhan. Kita segala sesuatu tidak tahu apa yang mungkin kita tidak tahu, mungkin kita ngerti 3-4 tahun ke depan, tapi tidak tahu mungkin hari nanti ini setelah pulang pun kita tidak tahu. Yang percaya kalau orang yang mengandalkan Tuhan, ada cover perlindungan darah Yesus. Ada berkat Tuhan yang senantiasa turun melimpah. Ada kekuatan yang luar biasa, dahsyat, ajaib. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Terus harus mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan? Yang setuju katakan? Yes. Dan kesimpulannya, mari kita baca. 2, 3. Mari kita mengubah pola pikir kita untuk tidak mengandalkan diri kita, harta benda, dan dunia. Jadi pola pikir kita harus kita rubah. Anak Tuhan, percaya pada Tuhan, jangan mengandalkan kekuatanmu. Kau masih hebat kayak apapun, tapi jangan pakai kekuatan kita. Andalkan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Sukacita Tuhan menyertai kita. Dan bahkan anugerah berkat-berkat yang dahsyat. Yang percaya katakan dahsyat. Dahsyat bersama dengan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kujise. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Jemaat saja katakan. Segalanya bagimu. Hadir-Mu di hidupku. Terutama bagiku. Terutama bagiku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu. 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 Penyertaan-Mu Tuhan. Ayo jemaat saja naikkan pujian. Penyertaan-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Segalanya isi ruang hatimu dengan kasih karunia Tuhan. Di hidupku, terutama bagiku. Wanita saja, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup. Hadir-Mu di hidupku. Terutama bagiku. Terutama
katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. anugerah-Mu, Anugerah-Mu, angkat tangan, pejamkan mata kita. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Rama mama lama lama se, rama lama 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 ya manse. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan anugerah, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Kita nikmati anugerah Tuhan, anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatan. Roh Kudus urapi anak-anak-Mu, anugerah-Mu, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, Rababa Sheke, dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, hanya karena anugerah Tuhan, anugerah-Mu, Urama Shekenamu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Amin. Anugerah-Mu, nama lama 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 anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita setiap kebaikan Tuhan, anugerah, kesempatan banyak dari Tuhan, selalu rindu dengan Tuhan. Tuhan mengubah hidup kita, Tuhan memakai hidup kita. Kita yang memang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi karena Tuhan, kemampuan dari Tuhan, kita pasti dimampukan oleh Tuhan. Bisa mengatasi setiap persoalan, bisa mengatasi setiap persoalan. Karena tangan Tuhan ada di dalam tangan kita. Kekuatan Tuhan ada di dalam kekuatanmu. Urababa syaka, angkat tangan, angkat tangan. Hamba kami bersyukur karena kasih karuniamu, berkatmu, anugerahmu, kemurahan luar biasa Tuhan, yang tidak terbatas dalam hidup kami.
memberikan keselamatan, mau memberikan kesempatan-kesempatan dalam hidup kami Tuhan. Itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Kami selalu percaya dan andalan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Berkati umat-Mu, berkati. Mereka pulang dengan membawa sukacita. Mereka pulang dengan satu pengharapan di dalam Tuhan. Mereka pulang mengandalkan Tuhan. Tidak setitik seion pun kami mengandalkan kekuatan kami. Kami mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Beban, berat, masalah dibuat ringan dalam pikiran, dalam hati kami. Karena kami selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang hari ini kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Mari kita yang percaya bersama katakan Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan persiapkan persembahan, tetapi sebelumnya akan saya bacakan satu ayat untuk mendasari persembahan kita. Akan diambilkan dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Baik, kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas segala kasih setia, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Apa yang kami berikan ini Tuhan, kami tahu jauh dari apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Tapi inilah kami berikan dengan segenap hati kami. Kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang terulur, Kau memberkati setiap hati yang terbeban untuk memberikan persembahan Tuhan. Kau akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Kau buat segala pekerjaannya berhasil. Usaha yang dilakukan tangannya Engkau buat berhasil. Dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang di sekitarnya. Kau juga berkati hamba-Mu yang Kau tunjuk, yang Kau pilih untuk boleh mengelola persembahan ini. Berikan hikmat untuk dapat mengelola persembahan ini menjadi alat bagi kemuliaan gereja-Mu. Menjadi alat bagi panjangan tangan-Mu untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Kami siap memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan satu angkat pujian. Sama-sama menghitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh Bapa, mari kita berdiri. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersungguh beribadah dalam Tuhan. Umat-Mu akan kembali ke dalam kehidupan mereka, kembali dengan segala kehidupan mereka. Tuhan, Kau pakai hidup mereka menjadi alat bagi kebesaran-Mu. Kau pakai hidup mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka menjadi alat bagi kebesaran Nama-Mu. Yang percaya, yang kami yakin bahwa kami mengandalkan-Mu Tuhan, pasti kami tidak akan disia-siakan dalam hidup. Kami berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati kotak doa yang kami saat ini naikkan doa kepadamu. Berkati juga minyak urapan yang dipakai untuk umat-umat Tuhan. Mereka percaya, yakin sepenuhnya, mengandalkan Tuhan, hidup berserah kepada Tuhan. Dan ketika mereka melihat pergumulan, persoalan, masalah, dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus, masalah, persoalan dengan
tangan kami pakai dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami, Tuhan Amin. mengabulkan segala doa-doa kami. Amin. Tuhan memberikan pertolongan dan perlindungan, bahkan mujizat-mujizat-Mu yang tidak pernah kami pikirkan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau dalam segala kondisi kaya seperti apapun. Terus andalkan Tuhan. Tuhan memberikan kecukupan dalam kehidupan rumah tanggamu. Tuhan memberikan perlindungan untuk anak istri, keluargamu. Dan Tuhan juga memberikan kesehatan penuh dalam hidupmu. Sehingga hidupmu dipakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan lupa Tuhan memberikan kemampuan buat kita untuk kita berkarya. Karya Tuhan dalam hidup saya, hidup engkau, hidup setiap kita anak Tuhan terus akan dipakai luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Terimalah berkat dalam anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Jesus